Oke, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan perkuliahan sejarah desain materi yang ke-12. Judul dari perkuliahan ini adalah penemuan yang dipolitisasi. Kenapa saya ingin membicarakan masalah hal ini? Karena secara historis banyak sekali penemuan-penemuan atau karya-karya desain tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, tetapi oleh orang-orang tertentu, oleh penguasa-penguasa tertentu, dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan atau lebih jauh lagi menjadi alat pendukung hegemoni kekuasaan itu ke negara-negara lain. Nah, kita juga perlu paham ya bahwa di dalam konteks sejarah desain hal ini menjadi bagian penting ya, yang harus kalian pahami bahwa karya desain itu bukan semata-mata objek visual saja, tetapi dia merupakan sesuatu hal yang hidup dan dia diberi kehidupan oleh manusia untuk menjadi alat ya, baik untuk menunjang pembangunan, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sampai tadi dipolitisasi untuk keperluan mempertahankan kekuasaan ataupun hegemoni negara lain. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, kita mulai dari penemuan. Nah, penemuan pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan salah satu karya desain dan karya teknologi yang mengalami politisasi hampir di setiap periode pemerintahan atau periode abad yang kita hadapi. Awalnya ditemukan oleh Orville dan Wilbur Wright tahun 1890 yang ya dilakukan oleh seorang pekerja yang bekerja di toko sepeda. Ya. Mereka Orville dan Wilbur ini mempelajari prinsip-prinsip prinsip-prinsip dasar bagaimana pesawat itu bisa terbang, dan ada kemungkinan tidak bahwa roda sepeda dapat diterapkan di dalam pesawat. Jadi zaman itu berpikirnya masih sederhana. Ya. Lalu mungkin nggak jika kita membuat pesawat layang, ya, pesawat atau semacam layangan diberi roda, pikirannya kan begitu. Nah, kemudian pada tahun 1899 mereka mencoba merangkai semacam pesawat layang dengan sayap besar. Direntang yang terbuat dari semacam metal dan kayu, di layarnya terbuat dari kain ya pada zaman itu. Kemudian mereka eksperimen, bisa terbang nggak? Tentunya kita melihat bahwa yang mereka lakukan jatuh bangun, terbang sebentar, kemudian jatuh lagi, terbang sebentar, kemudian jatuh lagi. Seperti halnya seorang bayi belajar berjalan. Nah, sampai akhirnya mereka menemukan cara untuk mengontrol atau mengemudikan bagaimana bisa terbang lebih lama. Kemudian Wright bersaudara tersebut ya, membuat semacam ekor sebagai keseimbangan dan sirip pada sayap, sehingga mereka dapat mengontrol arah dan ketinggian pesawat. Kemudian pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat dengan penumpang
Ya, penumpangnya tidak banyak, hanya beberapa orang. Dan pesawat tersebut mengudara setinggi 36 meter selama 12 detik. Dan kemudian saudara ini merasa tertantang. Kenapa kita harus menggunakan semacam pesawat yang dipinjat menggunakan roda sepeda saja? Dia berusaha untuk menerapkan pesawat atau membuat pesawat yang yang menerapkan mesin. Awalnya dia menerapkan mesin 12 tenaga kuda atau 12 PK. Dan dibuatlah sayap yang membentang selebar 12 meter. Terbuat dari kayu yang dilapisi kain katun. Dan pesawat tersebut atau pilot pesawat tersebut terbaring di bawah sayapnya. Nah, selanjutnya Wright bersaudara itu dianggap sukses karena pesawat yang dia buat dengan motor ini bisa terbang kurang lebih 1,5 jam pada tahun 1908. Oke, selanjutnya saya lihat slide-nya. Nah, kalau kita telusuri lagi jauh ke belakang, tadi prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh Wright bersaudara itu dia mengambil prinsip dasar dari layangan, layang-layang yang sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu, ya, sebagai inspirasi atau gagasan-gagasan bagaimana manusia suatu saat bisa terbang. Oke, berikutnya. Dan ini juga didukung oleh inspirasi atau gagasan-gagasan bagaimana orang terbang oleh Leonardo da Vinci di abad pertengahan. Berikutnya. Nah, ini pesawat tadi yang awalnya dibuat oleh Kyle, ya, semacam glider gitu ya, kayak ban sepeda, kemudian di atasnya menggunakan apa istilahnya layar begitu, kemudian dibawa lari dan dapat terbang walaupun terbatas. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa imajinasi manusia menghayalkan bagaimana suatu saat dia akan bisa terbang. Ada yang digenjot seperti sepeda, ada yang terbangkan dari gunung, macam-macam. Oke. Nah, ini adalah upaya tadi dari Wright itu menerbangkan pesawat dengan pilotnya istilahnya apa ya, telungkup gitu pada layar ya yang diterbangkan, dan ini bisa terbang cukup lama gitu. Terus selanjutnya ini foto detail dari Wright bersaudara, penemu pesawat terbang ya. Nah, setelah tadi berhasil menerbangkan pesawat dalam waktu sekian jam, maka Wright bersaudara juga pada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah lakukan eksperimen-eksperimen ya pada tahun 1900 dengan tadi glider, ya, disebut glider atau pesawat yang digerakkan oleh roda sepeda. Namun dianggap kurang berhasil ya, karena hanya memberikan daya angkat ya yang tidak besar, tidak tinggi. Dan terus-menerus sampai tadi menemukan atau mencoba pesawat dengan mesin ya 12 PK tadi. Oke, berikutnya. Nah, ini eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Wright bersaudara dengan pesawat atau layar bermesin. Tentunya tidak sekaligus atau serta-merta bisa terbang, tapi
bertahap jatuh bangun begitu. Dan pada suatu saat dia menemukan satu cara, satu model bagaimana pesawat bermesin itu bisa terbang lebih lama, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan di bawah ini. Oke, berikutnya. Dan akhirnya Wright bersaudara berani mengendarai atau menaiki pesawat yang dia rancang untuk mencoba terbang dengan baling-baling mesin yang mendorong pesawat itu bisa terbang dalam waktu lebih dari 1 jam. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, bagaimana pesawat terbang dari tahun 1900 sampai tahun 1903 itu tumbuh mulai dari yang kecil sampai sesuatu yang lebar dan didorong oleh mesin, mesin yang berkekuatan cukup besar. Pada zaman itu jangan disamakan dengan zaman sekarang, ya segala macam sudah ada. Zaman itu namanya mesin atau peralatan-peralatan membuat pesawat terbang itu sangat terbatas, sangat sederhana. Oke, terus, nah ini pesawat yang berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara. Oke, berikutnya. Ya, pada tanggal 17 Desember 1903 dianggap sebagai tahun bersejarah bagi dunia penerbangan. Karena Wright bersaudara berhasil menerbangkan semacam pesawat ya bermesin dengan sejumlah penyempurnaan. Ya. Menurut catatan The Smithsonian Institution and Federation Aeronautic International, penerbangan pada perdana tersebut berlokasi di Kill Davis Hill, Carolina Utara, Amerika Serikat. Ya, kebetulan penerbangan pertama dipiloti oleh Orville Wright dan berhasil mencapai ketinggian 120 kaki selama 12 detik. Itu awal, jadi jatuh bangun ya. Kemudian Wilbur Wright dapat terbang mencapai ketinggian 852 kaki selama 1 menit. Ini juga jatuh bangun. Oke, berikutnya. Sampai akhirnya Alberto Santos mampu atau menemukan prinsip-prinsip pesawat 14 bis atau 14 kotak yang mampu terbang lebih lama. Oke, berikutnya. Ya, penyempurnaan dari Wright bersaudara ini adalah orang Brasil, tadi Alberto Santos, ya, dan membuat kagum penduduk Eropa melihat kemampuan pesawat 14 bis yang mampu terbang selama 21 detik setinggi 22 meter di kota Paris. Dan pesawat ini sudah mempunyai sayap memanjang, kayak fixed wing. Kemudian dia juga sudah bisa menggerakkan aileron atau bagian sayap ekor pesawat. Jadi pesawat itu bisa dikendalikan waktu terbangnya. Oke, berikutnya. Nah, selanjutnya adalah penyempurnaan dari pesawat yang dilakukan eksperimennya oleh Wright maupun Albert. Ini adalah pesawat selanjutnya yang sudah disempurnakan. Ya, berikutnya. Nah, penemuan pesawat tersebut, kalau di negara maju itu dimuseumkan dan kita bisa melihat museum pesawat terbang di beberapa negara di Eropa. Dan pesawat ini sudah pernah mengikuti Perang Dunia Pertama. Sebagian sudah ada yang pernah mengikuti Perang Dunia Pertama sebagai armada yang menyerang
musuh atau negara yang menjadi sasaran. Oke, berikutnya. Nah, kemudian pesawat ini tidak hanya sekedar pesawat tempur biasa, tapi disempurnakan. Di era Hitler, di era pemerintahan Hitler, tumbuh inovasi-inovasi yang lebih maju dan meningkatkan kemampuan pesawat menjadi pesawat tempur yang sesungguhnya, yang masih menggunakan baling-baling tentunya. Oke, selanjutnya. Nah, pesawat ini tidak hanya dibuat terbatas, tetapi dibuat dalam partai besar untuk penyerangan ke sebuah negara. Dan pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika Jerman berkuasa, maka sejumlah pesawat tempur disiapkan di atas gelada kapal induk untuk menyerang negara-negara yang akan diekspansi oleh Jerman pada waktu itu. Oke, berikutnya. Nah, di samping pesawat tempur, juga ada pesawat-pesawat besar yang lain dibuat di Boeing di Amerika Serikat yang mampu mengangkut penumpang dan mampu mengangkut bom yang lebih besar. Ya. Pesawat ini dikembangkan di Boeing di Amerika Serikat dalam skala yang lebih besar ya, untuk mendukung pertahanan pada zaman itu. Berikutnya, paralel dengan penemuan pesawat fixed wing atau pesawat terbang, ada juga gagasan lain dari Igor Sikorsky yang diinspirasi dari sketsa-sketsa Leonardo da Vinci itu untuk membuat pesawat helikopter. Nah, ini pesawat helikopter pertama itu masih sederhana seperti pesawat terbang tadi. Itu rangka yang terbuat dari pipa-pipa besi yang kemudian diberi baling-baling, dan dalam eksperimen pertama jatuh bangun juga seperti halnya Wright bersaudara, sehingga sampai suatu saat mampu membuat pesawat helikopter sederhana untuk mendukung pertanian. Berikutnya, nah, ini adalah bentuk pesawat awal dari pesawat Sikorsky, helikopter Sikorsky. Ya, bentuknya sudah sempurna, sudah cukup baik ya. Dan pesawat ini sempat sampai ke Indonesia juga, pernah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Oke, berikutnya. Ini pengembangan dari pesawat Sikorsky untuk keperluan militer, alat angkut jarak jauh, mengangkut benda-benda besar atau kendaraan. Oke, selanjutnya. Nah, pesawat helikopter tidak cukup hanya untuk peralatan angkut, dikembangkan juga sebagai pesawat tempur. Salah satu yang terkenal itu adalah Apache. Nah, pesawat tempur helikopter ini sudah mengikuti sejumlah peperangan ya, sejak tahun 50-an, 60-an, dan sejumlah negara memiliki jenis helikopter ini. Oke, berikutnya. Nah, paralel dengan pengembangan industri atau jenis pesawat helikopter, mesin pesawat pun berkembang. Tidak hanya sekedar baling-baling, tapi dikembangkan menjadi mesin yang memiliki kemampuan tinggi dan prinsip terbang luar biasa ya, dengan kecepatan tinggi. Ini disebut mesin jet. Ini salah satu bentuk mesin jet yang awal-awal ditemukan di beberapa negara. Ke berikutnya. Nah, kemudian mesin jet ini diterapkan pada sejumlah
pesawat tempur, seperti pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI AU pada tahun 40-an sudah menggunakan pesawat jet, ya, walaupun tentunya masih sederhana. Oke, berikutnya. Nah, ini MiG-21, pesawat yang pernah kita miliki juga, sudah menggunakan sistem pesawat atau mesin jet yang lebih canggih di zamannya. Dan pesawat ini ditakuti di era itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pesawat F-16 sudah menggunakan double mesin jet, ya, dengan kemampuan kecepatan lebih dari kecepatan suara. Dan pesawat ini sangat populer dan ditakuti oleh sejumlah negara. Oke. Dan mesin-mesin tempur udara ini berkembang sangat pesat di era tahun 70-an ketika Perang Dingin Soviet dan Amerika masih berlangsung. Ya, pada zaman itu pesawat jet F-16 merupakan pesawat yang top, ya, di zamannya karena kemampuan manuvernya yang luar biasa. Ya, kemudian juga Soviet mengembangkan pesawat Sukhoi yang juga memiliki kemampuan yang hampir sama dengan pesawat F-16. Oke, berikutnya. Nah, Inggris mengembangkan pesawat Harrier, pesawat jet, tapi memiliki kemampuan terbang dan mendarat seperti helikopter. Jadi mesinnya bisa diputar. Nah, pesawat ini luar biasa dalam menunjang peperangan karena dapat dibawa ke negara-negara yang jauh dari lokasi pertempuran dengan menggunakan pesawat induk atau kapal induk, gitu ya. Nah, ini contoh dari pesawat Harrier sedang melakukan pendaratan di Geladak Pasar Induk, pesawat kapal induk, ya. Oke, berikutnya. Nah, salah satu teknologi pesawat tempur yang luar biasa canggih itu dimiliki oleh Prancis. Dia mengembangkan, atau negara ini mengembangkan Mirage 2000 sayap Delta. Jadi dia memiliki manuver yang sulit, ya, manuver-manuver yang sulit dan memenuhi kemampuan terbang pesawat tempur dalam kecepatan tinggi. Oke, berikutnya. Ini juga sama, pengembangan pesawat Sukhoi oleh Soviet, ya, bentuknya hampir sama semua, walaupun mereka barangkali tidak pernah bertemu dalam mendesain, tetapi prinsip-prinsip terbang itu memiliki kecenderungan memecahkan desainnya, mengandung kemiripan antara F-16, Sukhoi, maupun pesawat-pesawat yang sejenis. Oke, berikutnya. Nah, ini pesawat Blackbird itu selain memiliki kecepatan tinggi, dia dikenal sebagai pesawat yang mampu bermanuver menghilang dari radar. Jadi dia dengan kemampuannya yang luar biasa, dia mampu menghilangkan diri dari deteksi radar. Kenapa catnya hitam? Itu salah satu untuk mengurangi daya pantul, apa istilahnya, yang dapat ditangkap oleh radar. Karena radar prinsipnya adalah untuk dapat menangkap jejak panas dari pesawat itu. Nah, pesawat ini mampu mengurangi hal itu, sehingga sangat ditakuti karena kemampuannya yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian dari Blackbird ini dikembangkan menjadi pesawat stealth. Stealth itu
pesawat siluman, ya, yang dapat menghindari secara penuh penangkapan radar oleh musuh. Kalau Blackbird itu apa istilahnya, manuvernya masih terbatas. Tapi Stealth itu di samping memiliki kemampuan siluman yang tiba-tiba bisa hadir di mana saja, memiliki kemampuan pengeboman yang lebih dari Blackbird. Berikutnya. Nah, di samping pesawat tempur, ya, dunia penerbangan juga berkembang ke arah kebutuhan transportasi massal, ya, yaitu dengan memasuki era pesawat komersial di sejumlah negara. Oke. Nah, ini bagaimana pada zaman itu tahun 50-an pesawat komersial didesain, ya, untuk mengangkut sejumlah orang yang dapat apa istilahnya itu duduk komfort atau tidur komfort melintasi benua, terutama Amerika ke Eropa, Eropa ke Amerika dan seterusnya. Sehingga pada zaman itu dikenal sebagai era pesawat komersial. Oke, berikutnya. Nah, Indonesia juga punya salah satu yang pertama dimiliki Indonesia adalah pesawat serawat dari Aceh, ya. Ini RI 001, pesawat Dakota yang dibuat di Amerika Serikat dan merupakan pesawat pertama kali Indonesia memiliki pesawat komersial yang dioperasikan ke sejumlah daerah. Oke, berikutnya. Nah, kemudian setelah pesawat baling-baling, ya, kemudian kita memasuki era pesawat jet berbadan besar dengan mengangkut lebih dari 250 orang. Nah, salah satu yang merintis di Indonesia itu adalah Garuda Indonesia Airways, ya. Garuda Indonesia Airways ini awalnya dipimpin oleh PWCO, kemudian dikembangkan lagi oleh sejumlah direktur yang mampu mengembangkan Garuda sebagai salah satu pesawat atau lembaga penerbangan yang menguntungkan di zamannya. Walaupun akhirnya sekarang ini tidak mengalami kemajuan yang luar biasa, tetapi pesawat ini masih bertahan atau maskapai ini masih bertahan, ya, sampai sekarang. Oke, berikutnya. Nah, pesawat komersial daya angkut lebar ini puncak perkembangannya diwakili oleh pesawat yang namanya Concorde. Concorde ini didesain merupakan kerjasama antara Inggris, Prancis, Jerman, dan sejumlah negara lainnya, dan mampu apa istilahnya tuh melampaui kecepatan 3 kali kecepatan suara, yang dianggap pesawat legendaris di tahun 70-80-an. Namun operasi pesawat ini kemudian dihentikan karena dianggap sebagai pemicu kebisingan, ya, di sejumlah kawasan lapangan terbang, sehingga masyarakat merasa terganggu dengan suaranya yang menggelegar itu. Akhirnya dihentikan produksinya. Tapi keberadaan pesawat ini merupakan suatu puncak yang luar biasa bahwa ada teknologi di era itu
di era 50 tahun yang lalu yang mampu mencapai kecepatan 3 kali kecepatan suara. Oke, berikutnya. Nah, kemudian Airbus juga mengembangkan pesawat-pesawat besar yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah lebih dari 300 orang. Ya. Pesawat ini beroperasi di sejumlah negara. Oke, berikutnya. Demikian pula dengan Boeing mengembangkan juga pesawat-pesawat komersial yang cukup besar, sehingga dunia penerbangan tidak hanya didominasi oleh Airbus, tapi juga oleh pesawat-pesawat Boeing dan maskapai-maskapai yang mengoperasikannya juga sebagian besar adalah maskapai yang mengoperasikan pesawat Airbus ataupun Boeing, ya. Boeing 337 sama Airbus 350. Ini menjadi dua jenis pesawat yang top di zamannya. Oke, berikutnya. Bahkan pesawat Airbus mampu membuat pesawat angkut yang sangat besar untuk mengangkut barang-barang raksasa. Seperti satu contoh seperti yang kalian lihat gambarnya. Pesawat Airbus dengan kemampuan angkut yang sangat besar. Oke, berikutnya. Nah, setelah era transportasi komersial, ya, yang di era pandemi sekarang ini mengalami penurunan yang luar biasa karena sejumlah maskapai penerbangan harus tutup dan tidak beroperasi, maka pihak kita juga perlu mengamati bahwa inovasi di bidang penerbangan tidak cukup hanya pesawat komersial atau pesawat tempur saja, tapi juga transportasi angkasa luar. Ini awalnya hanya berupa hayalan-hayalan komik, tapi suatu saat menjadi suatu hal yang realistis dan dilaksanakan. Oke, berikutnya. Nah, perlombaan penguasaan teknologi angkasa ini awalnya dikuasai merupakan persaingan antara Amerika dan Soviet, Uni Soviet. Sekarang menjadi Rusia. Ya. Yaitu ketika Soviet berhasil mengirim Yuri Gagarin berjalan di angkasa tanpa bobot. Jadi dia mampu mengirim orang ke luar angkasa dan berjalan di angkasa tanpa bobot. Itu sekitar tahun 60-an. Saya masih kecil ya, Soviet sudah mampu mengirim orang ke angkasa dan berjalan di angkasa. Oke, berikutnya. Nah, akhirnya Amerika juga nggak mau kalah. Pada waktu itu masih perebutan kekuasaan pengaruh bagi superpower yang mengembangkan program mulai dari Apollo 1 sampai Apollo 17. Dan yang luar biasa, Apollo 11 itu pesawat yang mampu mendarat di bulan, ya. Dan itu suatu peristiwa bersejarah buat umat manusia bahwa kita sudah pernah mendarat di permukaan bulan, ya, dan berjalan di atas permukaannya. Oke, berikutnya. Nah, di samping pengembangan program-program angkasa untuk menginjakan kaki di bulan maupun di planet-planet lain, negara-negara maju juga mengembangkan stasiun angkasa luar seperti yang terlihat di dalam slide ini. Oke, berikutnya.
Nah ini tadi bahwa manusia pertama kali melakukan pendaratan di bulan pada tahun 1969 dipimpin oleh Neil Armstrong. Ya, ini satu peristiwa bersejarah bagi umat manusia bahwa kita sudah pernah sampai di bulan. Oke, berikutnya. Nah, kemudian diikuti oleh program-program selanjutnya dan mulai melakukan pendaratan pesawat tidak berawak di Mars. Ya, ini salah satu contoh saja bagaimana penggambaran bahwa program angkasa, terutama negara Amerika, sudah mampu mendaratkan pesawat tanpa awak di permukaan Mars. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita melihat perkembangan teknologi angkasa, teknologi pesawat di negara-negara lain, maka sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada perkembangan sejarah untuk membuat desain pesawat, walaupun sangat sederhana. Salah satu yang pertama kali dibuat pesawat ini adalah pesawat Walraven ya, 2, pesanan dari Kaukehin. Kaukehin ini dia pengusaha non-pri, ya, dibuat oleh Lawrence Walraven, MP Pastis dan Ahmad bin Talim. Dan pembuatannya itu dilakukan di Bandung, di Jalan Pasir Kaliki. Sederhana tentu, dari kaleng-kaleng bekas dan rangka-rangka pesawat yang terbuat dari aluminium begitu. Sehingga jadilah bentuk pesawat yang kalian lihat seperti di bawah. Oke, berikutnya. Nah, kemudian pada tahun 1935 kita mampu juga membuat pesawat PKKHH. Pesawat ini dibuat ya oleh orang Belanda dan oleh orang-orang pribumi sendiri. Oke, dan mampu terbang terus sampai ke Eropa, ya. Jadi pesawat itu yang dibuat tahun 35 itu mampu terbang ke Eropa pada tahun 1937. Dan orang Eropa sangat kagum dengan kemampuan bangsa Indonesia mampu membuat pesawat sehingga sampai di Eropa. Oke, berikutnya. Nah, tadi ini pesawat PKKH itu yang sampai ke Eropa. Selanjutnya, nah ini tadi pesawat dilihat dari sudut pandang bahwa pesawat ini mampu menjelajah Samudra Hindia, kawasan Asia, India, Iran, Arab Saudi, Timur Tengah sampai di Eropa. Oke, berikutnya. Nah, di samping ada orang desa mampu membuat pesawat yang terbang sangat jauh, ada juga pribumi lain yang membuat pesawat kecil, ya, yaitu Wiweko Supeno, ya, tahun 40-an, yang menerbangkan pesawat ini sendiri dalam jarak yang tidak terlalu jauh, tapi mampu terbang, mungkin mampu terbang di sekitar lokasi pembuatannya. Oke, berikutnya. Nah, di samping membuat pesawat fixed wing atau pesawat terbang bersayap, juga kita juga memiliki inovator yang mampu membuat helikopter. Ini pesawat helikopter yang dibuat oleh Yum Sumarsono. Yum Sumarsono yang mampu membuat pesawat
pesawat terbang sederhana. Ya. Tapi pesawat ini mengalami kecelakaan sehingga tangan Yum Sumarsono patah. Ke berikutnya. Nah, secara historis kita tidak pernah bisa melupakan jasa Nurtanio. Ya, dia adalah salah seorang perancang atau perintis industri pesawat terbang di Indonesia yang karirnya dimulai dari membuat semacam pabrik atau pangkalan yang dipakai untuk pengembangan pesawat terbang, yang kemudian dikenal sebagai LAPIP atau Lembaga Persiapan Industri Pesawat Terbang, yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 1961. Dan LAPIP ini berhasil memproduksi 40 buah pesawat Gelatik yang merupakan kerjasama dengan pemerintah Cekoslovakia pada zaman itu. Dan kemudian dia juga membuat sejumlah pesawat, si Kunang, si Belalang, yang mampu mengelilingi Pulau Jawa. Dan yang terakhir adalah membuat pesawat angkut ringan LT-200 yang dengan kekuatan 200 daya kuda. Oke, berikutnya. Ini pesawat si Belalang, desain Nurtanio, yang sempat keliling Pulau Jawa. Berikutnya. Nah, ini merupakan pesawat buatan sendiri si Kumbang tahun 1954. Ya. Pesawat ini jangan difikirkan seperti halnya pesawat sekarang. Ini didesain dengan kondisi serba terbatas, ya, tahun 50-an. Oke, selanjutnya. Nah, ini pesawat si Kumbang buatan Nurtanio tahun 54. Oke, berikutnya. Ini si Belalang dibuat juga tahun 54, dipakai untuk penyemprotan lahan pertanian. Oke, berikutnya. Ini sejumlah pesawat produksi LAPIP atau Lembaga Penerbangan Nurtanio. Selanjutnya, ini juga sama. Si Belalang yang merupakan pesawat eksperimental pada waktu itu sudah mampu terbang keliling Pulau Jawa. Oke, berikutnya. Nah, ini sejumlah produksi pesawat Gelatik PT LAPIP, ya, tahun 60-an. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian LAPIP ini dikembangkan menjadi Lembaga Penerbangan Nurtanio. Pada zaman itu semua serba terbatas, tapi kita sudah punya lembaga penerbangan yang agak maju di zamannya. Oke, berikutnya. Nah, tokoh yang berikutnya adalah B.J. Habibie yang ada di Parepare. Kalian sudah tahu sendiri, ya. Ya, dia ini lulusan Jerman dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dan Direktur Teknologi MBB Hamburg, Jerman. Kemudian dia diminta oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan diminta merintis industri pesawat terbang dan kemudian menjadi industri pesawat terbang Nurtanio, ya, yang kemudian menghasilkan sejumlah pesawat terbang baik kerakitan maupun buatan sendiri. Oke, berikutnya. Ini awal dari Habibie merintis industri pesawat terbang. Kita harus belajar dulu dengan cara merakit pesawat. Itu adalah pesawat Super Puma kerjasama dengan Indonesia dan Perancis, ya. Yang di bawah adalah
pesawat CN235 yang baru didesain oleh putra-putri Indonesia. Selanjutnya, nah ini adalah pesawat Super Puma yang sudah selesai dirakit pada tahun 80-an, ya. 81, 82, dan yang sebelah sana itu pesawat C-212 yang merupakan kerjasama perakitannya dengan Spanyol. Dan yang di bawah adalah BO-09, itu merupakan pesawat helikopter kerjasama dengan MBB Jerman, ya, hasil rakitan putra-putri Indonesia. Berikutnya. Nah, kemudian setelah kemampuan merakit meningkat dan cukup mahir, kemudian kita mendesain sendiri pesawat yang kemudian dikenal sebagai pesawat transport CN235. Oke, berikutnya. Nah, ini mendesain pesawat ini dibuat model dulu dari kayu untuk dites aerodinamisnya, tes kemampuan terbangnya. Oke, berikutnya. Nah, ini pesawat ini sudah terwujud walaupun belum terbang dan diresmikan dengan nama Tetuko, Gatot Kaca, ya, oleh Presiden Soeharto pada zaman itu. Oke, berikutnya. Kemudian Tetuko mulai menginjak dewasa dan melakukan uji terbang ke sejumlah negara. Oke, berikutnya. Ini pesawat Tetuko atau ya serial Tetuko. Jadi kalian juga perlu tahu bahwa pesawat ini di samping dibuat di Indonesia, kita pun punya pabrik lain di Spanyol, pabrik yang produksi sejenis dengan pesawat Tetuko ini. Jadi kita bisa pesan kalau mau memesan pesawat sejenis Tetuko bisa dilakukan di Spanyol maupun bisa dilakukan di Indonesia. Sejumlah maskapai penerbangan Indonesia pernah memakai pesawat CN235 ini, diantaranya adalah Merpati. Berikutnya. Kemudian tidak cukup puas di situ saja, ingin mengembangkan pesawat yang lebih besar, ya, dan lebih canggih. Kemudian dirancanglah pesawat N250 yang kemudian diresmikan dengan nama Gatot Kaca. Nah, pesawat N250 kebetulan saya ikut merancang bagian dalamnya, yang terlihat seperti di bagian bawah. Ini pada tahun 1990. Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Oke, berikutnya. Nah, kemudian pada tahun 1995, Gatot Kaca atau pesawat N250 itu terbang, dites terbang kemampuan terbangnya. Oke, terus dan berhasil sukses 1000 jam terbang. Ya, pesawat buatan Indonesia ini memiliki kemampuan atau sukses 1000 jam terbang pertama. Dan tetap manuver-manuvernya harus selalu ditingkatkan atau dites, ya, sehingga mencapai tingkat kesempurnaan yang cukup tinggi. Oke, berikutnya. Nah, ini bagian interior pesawat N250. Oke, berikutnya. Nah, ini pilot pesawat N250 yang menerapkan teknologi fly-by-wire atau pesawat yang autopilot yang bisa dikendalikan dengan sistem komputer. Ya, jadi kita mencoba menerapkan teknologi fly-by-wire pada pesawat fixed wing, ya, dengan kapasitas 50 penumpang pertama kali di dunia pada waktu itu. Berikutnya. Nah, kemudian ini juga pesawat TN235 yang dipesan oleh
sejumlah negara kita bisa bahwa saya 235 itu banyak dipesan. Lebih dari 300 pesawat yang sudah di delivery dan sudah diuji terbang. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga pesawat N250 diuji kemampuannya di atas geladak pesawat, di atas geladak kapal perang Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, pada tahun 96-97, sebelum krisis ekonomi, kita sudah punya rencana mengembangkan pesawat yang lebih besar dengan dengan mesin jet, ya, yang kemudian dikenal dari pesawat N2130. Tapi kedua pesawat ini tidak sempat terrealisasi karena Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah sehingga terjadi pemunduran dalam pengembangan teknologi pesawat terbang yang sebagian besar teknologinya harus diimpor dari negara-negara maju. Berikutnya. Kemudian setelah mengalami krisis yang cukup panjang, tahun 2015-an gitu ya, itu kita mencoba membangun kembali industri pesawat yang sudah kolaps tadi. Kita mencoba membuat pesawat N219 ya, dan rencananya mengalami uji terbang di sejumlah kota di Indonesia. Ke berikutnya. Nah, ini pesawat N215 yang sedang melakukan manuver dan uji terbang di sejumlah pangkalan udara. Selanjutnya, cukup sekian. Jadi kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia pernah melakukan langkah-langkah inovatif ya, yang sekelas negara-negara maju. Walaupun akhirnya langkah itu terhenti karena krisis ekonomi, tapi fakta sejarah menunjukkan bahwa kita pernah mampu membuat pesawat terbang dan diakui di tingkat dunia. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.